Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Khadijah Mutmainah dengan NPM 304190013. Yang kedua ada Nur Wahidah dengan NPM 304190011. Yang ketiga ada Dinda Destiani Putri dengan NPM 304190015. Dan yang keempat adalah Ila Wasila dengan NPM 304190016. A. Pendahuluan. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Istilah graf pertama kali muncul pada tahun 1736 yang dikaji oleh ilmuwan Swiss yang bernama Leonhard Euler. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut simpul atau vertex atau vertex, dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. B. Definisi graf. Notasi sebuah graf adalah G sama dengan vertex, edge, di mana vertex merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertis atau vertex. Misalkan, vertex sama dengan vertex 1, vertex 2, titik-titik, sampai vertex selanjutnya. Edge merupakan himpunan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Misalkan, edge sama dengan E1, edge 2, titik-titik, sampai edge selanjutnya. Contohnya ada di gambar 5.1. Pada gambar 5.3, G1 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, 4, edge-nya 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4. G2 adalah graf dengan vertex-nya 1, 2, 3, 4, edge-nya 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, 3,3. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G2, sisi E3 dan sisi E4 sama dengan 1,3, dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3, dan sisi E8 sama dengan 3,3, dinamakan gelang atau kalang atau loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. B. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 1.1 adalah contoh graf sederhana. Yang kedua yaitu graf tidak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tidak sederhana atau unsimple graph. G2 pada gambar 1.1 adalah contoh graf tidak sederhana. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tidak berarah. Yang kedua yaitu graf berarah. Graf tidak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tidak berarah. Dua buah graf pada gambar 1.1 adalah graf tidak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah gambar graf pada gambar 1.2 adalah graf berarah.
C. Beberapa graf sederhana khusus. Yang pertama yaitu graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n buka kurung n dikurang 1 tutup kurung garis miring 2. Yang kedua, graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Yang ketiga, graf teratur. Graf teratur ialah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpulnya adalah R, maka graf tersebut disebut dengan graf teratur berderajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR garis miring 2. Graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Demikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1, V2. Graf G1 dan G2 berikut adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan A, B, D dan V2 sama dengan C, E, F, G. Graf isomorfik. Graf isomorfik yaitu dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda, disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dengan banyak hal cara. F. Graf planar atau planar graf. Graf planar atau planar graf dan graf bidang atau plan graf. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Contoh gambar 1.17 K4 adalah graf planar. Gambar 1.18 K5 bukan graf planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi wilayah, region, atau muka face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Beberapa hal tentang graf planar G, V, E yaitu formula Euler. Misalkan G merupakan graf planar terhubung dengan E buah sisi dan V buah simpul, dan R merupakan jumlah daerah pada graf planar tersebut. Maka R sama dengan E kurang V tambah 2. Jika G merupakan graf planar terhubung dengan E buah sisi dan V buah simpul, V lebih dari 3, maka E kurang dari 3V kurang 6. Ketaksamaan Euler. Jika G merupakan graf planar terhubung dengan E buah sisi dan V buah simpul, V lebih dari 3 dan tidak memuat sirkuit dengan panjang 3, maka E kurang dari 2V kurang 4. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like dan share ke teman